temanya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, betul sekali. Tadi kita sudah melihat tayangan di awal kalau temanya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kita mau nyanyi adik-adik ya. Kita mau memulai sekolah dulu kita. Semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Hompilah Hompimpa. Berjumpa lagi lewat layar TV, layar HP dengan teman-teman kami, dengan guru sekolah minggu kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dengan sukacita yang baru ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan, biarlah hati kami terarah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah, buat berkat, dan semuanya yang kami punya itu hanya berasal dari-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan pujian kita ya adik-adik. Kita menyanyikan satu lagu lagi, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Udah pernah tahu kan lagu ini? Kita nyanyi sama-sama ya, dengan penuh sukacita. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau menyanyikan lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Thank you.
menjadi anak-anak yang bisa mewartakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami sudah siap berbicara melalui Kak Rina. Biarkan melalui Kak Rina firman itu boleh terus kami resapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ketemu lagi di sekolah minggu kita di GKI Taman Majapahit. Oke, ketemu lagi dengan Kak Ina. Kira-kira hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita bahas tentang apa ya? Ya, ada yang tahu? Oke, jadi ceritanya adalah tentang seorang pria. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita itu, Kak Ina punya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apakah ada dari adik-adik semua yang pernah dibawa kemana-mana? Ada pernah lagu yang sudah lama ya, sudah meninggal yang nyanyi, tak gendong kemana-mana. Pernah dengar ya? Ya, oke, kalau dari pengalaman Kak Ina sendiri adalah ketika anak-anak Kak Ina masih bayi dulu. Nah, seorang orang tua ketika tahu bahwa anaknya atau bayi begitu yang belum bisa berjalan pasti akan digendong kemana-mana gitu ya, diangkat karena tentu bayi tersebut belum bisa berjalan. Nah, lalu bayi tersebut atau anak Kak Ina itu diangkat ya dari tempat tidur, lalu diajak ke tempat bermain, ke ruang tamu, ruang bermain atau ruang makan untuk disuapi begitu ya. Jadi diangkat. Nah, adik-adik pernah ya tentunya ya, kan pernah kecil ya, atau melihat adiknya yang punya adik. Nah, papa atau mama menggendong ya. Nah, lalu apakah ada juga dari antara kalian yang pernah melihat film atau melihat langsung tentang penyelamatan ketika kebakaran? Jadi seorang petugas pemadam kebakaran menggendong gitu ya korban untuk diselamatkan, lari begitu supaya selamat gitu. Jadi digendong dan diangkat untuk dibawa keluar dari gedung yang terbakar ya. Apa tujuannya tadi? Untuk menyelamatkannya. Dan juga coba pikirkan bagaimana rasanya jika adik-adik tidak bisa berjalan kemanapun dan harus ada seseorang yang selalu menggendongmu. Rasanya gimana coba? Jadi bergantung ya, kesana kemari harus membutuhkan bantuan. Iya kan? Nah, dalam cerita kali ini Kak Rina atau kita semua akan berbicara tentang seseorang atau seorang pria yang tidak bisa berjalan. Nah, dia tidak memiliki kursi roda, ya. Lalu dia juga membutuhkan seseorang untuk selalu menggendongnya. Siapakah dia? Yuk kita sama-sama kita melihat dan juga kita mendengarkan cerita berikut ini. Tak ada perak, tak ada emas. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Ada seorang pria di gerbang indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Bolehkah saya mendapat sedikit uang? Ia bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Kedua murid itu menatapnya. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. Pandanglah kami, kata Petrus. Pria itu menyangka akan diberi uang. Padaku tak ada perak maupun emas, kata Petrus. Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati
akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kata Petrus, berjalanlah. Petrus memegang tangan orang itu, dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan. Ia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman Bait Allah. Lihatlah, ia tidak hanya berjalan, namun juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Biasanya orang-orang melihat dia di pintu gerbang. Mereka tahu ia cacat sejak lahir. Tapi sekarang, ia bisa berjalan dan meloncat-loncat sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Semua orang takjub. Petrus memberitahu mereka tentang kuasa Dia yang telah menyembuhkan orang itu. Ia memberitahu mereka tentang Yesus. Setelah itu, banyak di antara mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus juga. Sudah selesai ya adik-adik melihat dan juga memperhatikan cerita Alkitab tadi. Tentang siapa coba tadi? Tentang Petrus, Yohanes, dan juga seorang yang lumpuh. Nah, cerita Alkitab tadi diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Nanti adik-adik setelah selesai melihat dan juga mengikuti sekolah minggu ini, nanti dibaca lagi ya. Nah, dari cerita tadi yang sudah kita lihat, kita bisa menarik kesimpulan dan juga melihat bahwa ketika laki-laki lumpuh ini tadi meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes, Petrus malah justru menjawab, lihatlah kepada kami. Coba tirukan tangannya. Lihatlah kepada kami. Nah, kenapa Petrus sama Yohanes mengatakan itu? Karena mereka memang tidak mempunyai harta di dunia. Jadi mereka tidak punya emas, mereka tidak punya uang yang untuk diberikan kepada pengemis tadi, orang lumpuh tadi. Nah, tetapi ada satu hal yang Petrus sampaikan di situ, bahwa ketika orang lumpuh itu meminta sedekah, Petrus menjawab dengan memberi perintah, dan juga karena dia memiliki kuasa yang telah diberikan oleh Yesus. Coba buka Alkitabnya, kita sama-sama melihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, luar biasa ya. Petrus diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, Petrus diberikan kuasa supaya orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan akhirnya dia bisa melompat ya, karena kakinya kuat. Dan dia bisa berjalan ke sana kemari begitu sambil memuliakan Tuhan. Siapa yang hebat di sini? Petrus, orang lumpuh itu, atau Tuhan Yesus? Tentunya Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada Petrus. Nah, dari sini adik-adik, Petrus menawarkan kesembuhan tersebut dalam nama Yesus. Dan setelah mujizat penyembuhan itu, seperti biasa peristiwa tersebut akan menjadi sorotan, akan menjadi perhatian oleh seluruh orang-orang yang ada di situ. Nah, buat adik-adik, setiap anak-anak Tuhan
juga diberikan kuasa. Anak-anak Tuhan, tentu saja anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa. Meskipun kuasa itu tidak berupa mujizat yang bisa menyembuhkan seperti itu, tetapi adik-adik mempunyai kuasa untuk mempedulikan orang lain, mempedulikan sesama. Ya, adik-adik bisa berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang sedih, untuk orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik bisa membantu loh ya. Bisa juga menghibur mereka. Mungkin adiknya sedang nangis juga bisa, ya. Nah, atau juga bisa meringankan penderitaan. Mungkin sekarang kita tahu ya bahwa sedang di masa COVID ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, kalau adik-adik mungkin bisa membantunya dengan mendoakan mereka, gitu ya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik bisa berdoa dan juga memberkati mereka. Nah, marilah kita menyadari bahwa kuasa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan juga bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Lalu satu hal yang penting, kuasa yang dari Tuhan itu jangan membuat kita untuk mendinginkan diri, tetapi justru ketika kita membantu orang lain, ketika kita perhatian sama orang lain itu benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Karena sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Dia sanggup untuk melakukan hal yang baik melalui adik-adik, melalui orang tua, melalui kita semua. Kiranya firman Tuhan yang Kak Rina sampaikan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa meskipun kami anak-anak kecil Tuhan, namun kami memiliki Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk dapat melakukan dan juga membagikan kasih Tuhan kepada sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi ataupun orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami selalu dan juga melayakkan kami sehingga kami boleh mengerjakan hal-hal yang baik untuk orang lain dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekarang siapkan catatannya. Kita akan mencatat untuk ayat hafalan ya, dari 2 Tesalonika 1 ayat 11b. Nanti ada tulisannya di sini ya. Oke, sudah ketemu? 2 Tesalonika 1 ayat 11b. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, itu dia firman yang boleh kita dengarkan melalui Kak Rina. Kita mengingat-ingat lagi bahwa sebenarnya bukan Petrus yang berkuasa bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai kuasa itu. Di kehidupan kita juga sama adik-adik, kita boleh melalui ujian kemarin kenaikan kelas. Kalau Tuhan Yesus yang tidak berkuasa, mungkin kita berdoa, kita ini minta kepada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa adik-adik tanpa kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, setelah minggu sudah selesai, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan di depan mama sama papa ya. Kita ketemu lagi minggu depan di kebaktian umum. Kita mau sama-sama merayakan pekan sekolah minggu. Adik-adik bisa tonton video yang kemarin ada di rekaman di gereja. Kita mau nonton sama-sama jam 8.30 pagi.